ini kita akan lihat seleksi dan estimasi model. Seleksi dan estimasi model. Pernahkah Anda merasa kecewa setelah membeli sebuah produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada kemasan? Anda mungkin merasa tertipu atau merasa diberi harapan palsu. Nah, masalah ini sering terjadi untuk produk-produk berupa sistem, model, software, atau aplikasi yang bersifat black box, yang membuat Anda kesulitan melakukan validasi, verifikasi, pengujian, atau pembuktian bahwa metode yang digunakan dalam software atau aplikasi tersebut benar dan meyakinkan. Semua model deep learning itu bersifat black box, ya. Jadi sangat sulit untuk menelusuri mengapa model deep learning yang dibangun dan dilatih mampu memberikan akurasi tinggi. Dengan data latih yang berbeda, model deep learning yang dihasilkan seringkali berbeda pula. Bahkan dengan data latih yang sama persis sekalipun, model deep learning yang dihasilkan bisa berbeda karena deep learning dilatih dengan algoritma yang bersifat stokastik. Jadi mungkin saja kita yakin bahwa performansi model deep learning yang kita bangun dan dipilih sudah sangat tinggi, ya. Namun ternyata performansinya rendah sekali untuk data-data baru yang belum pernah dilatihkan. Bukan modelnya yang harus disalahkan, namun kita perlu cara yang tepat untuk menyeleksi dan mengestimasi model tersebut. Intinya, kita tidak dapat membangun model pembelajaran yang baik selama kita tidak dapat melakukan validasi model secara benar. Validasi model sangat penting dilakukan dengan cara yang benar. Model yang salah bisa mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar atau bahkan sangat fatal. Misalnya model deteksi penyakit medis yang menyangkut nyawa manusia. Sebelum ini telah dibahas berbagai pendekatan, teknik, metode, arsitektur, dan algoritma untuk membangun model deep learning. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memilih model deep learning yang paling optimum? Dari sekian banyak model yang dibangun menggunakan himpunan data tertentu. Kemudian bagaimana cara memperkirakan performansi model deep learning yang paling optimum tersebut? Apakah mampu mengeneralisasi data-data baru yang belum pernah dilatihkan? Kemudian yang keempat, bagaimana cara membangun model deep learning yang menghasilkan tingkat kesalahan yang hampir sama dengan tingkat kesalahan pada populasi data yang akan datang. Nah, jawabnya validasi, ya, itu jawabnya. Jadi sangat penting gitu ya untuk melakukan validasi. Namun apakah kita selalu perlu validasi, ya? Jika himpunan data latih cukup representatif mewakili populasi, mungkin tidak perlu validasi. Tapi dalam banyak kasus di dunia nyata, umumnya data latih tidak benar-benar mewakili populasi. Jadi validasi digunakan untuk menghindari kondisi overfit, ya, untuk meminimalisasi bias, yaitu selisih antara nilai aktual dan keluaran model, dan meminimisasi variansi, yaitu selisih antara keluaran model pada data latih dan data uji. Nah, di sini ada teknik holdout, ya, sebuah himpunan data D, ya. Kita punya himpunan data D, ini dipisah menjadi dua, yaitu subhimpunan D1 sebagai data latih dan D2 sebagai data uji. Nah, data latih kita pakai untuk pelatihan model klasifikasi. Baru kita lakukan pengujian dengan data uji D2 di sini. Itu prinsip teknik dari holdout. Jadi proporsi pembagiannya yaitu 60/40
atau 70/30 atau 80/20 ya, berdasarkan pertimbangan tertentu. Data latih dan data uji dibangun dengan distribusi yang sama untuk setiap kelas data agar setiap kelas terwakili oleh sejumlah sampel data yang proporsional. Nah, contoh himpunan data kita adalah 1000 ya, D-nya di sini. Kemudian kita kelompokkan menjadi kelas SIA 800, kelas TIDA 200. Kemudian dibagi lagi menjadi data D1 sebanyak 600 karena kita menggunakan pembagian 60/40, berarti di sini 600 D1, D2 400 ya. Nah, proses ini kita sebut stratification ya. Teknik ini mencegah resubstitusi error. Sehingga dari 600 data D1 yang menjawab ya ada 480 dan yang menjawab tidak ada 120. Sedangkan untuk data uji yang menjawab ya ada 320, yang menjawab tidak ada 80. Penggunaan teknik holdout sesuai dengan metode klasifikasi yang tidak stabil seperti kebanyakan dari model deep learning. Mengapa? Karena deep learning seringkali terjebak pada optimum lokal. Oleh karena itu, himpunan data D secara acak dibagi menjadi 3 subhimpunan yang saling bebas. Data D1 4/6 bagian, data validasi D2 adalah 1/6, dan data uji D3 adalah 1/6 bagian. Namun dapat digunakan pembagian berbeda sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini teknik holdout dengan pembagian seperti tadi ya, untuk 4/6 untuk data latih, 1/6 data validasi, 1/6 data uji. Sehingga waktu kita melakukan model pelatihan, kita menggunakan data D1, kemudian model pelatihan tadi kita validasi dengan data D2, baru kita lakukan uji ya, pengujian dengan data D3. Kemudian teknik berikutnya adalah teknik K-fold cross validation ya, KFCV. Ini membagi himpunan data D secara acak menjadi K subhimpunan yang kita sebut fold yang saling bebas F1, F2 sampai FK. Sehingga masing-masing fold berisi 1/K bagian data. Selanjutnya data dibangun K himpunan data D1 sampai DK-1 yang masing-masing berisi K-2 fold untuk data latih, 1 fold untuk data validasi, 1 fold untuk data uji. Misalnya K-nya adalah 5, maka kita punya data D1 terdiri dari 3 fold data latih, 1 fold data uji, 1 fold data validasi. Data D2 3 fold data latih, 1 fold data uji, 1 fold data validasi. Itu seterusnya sampai D4. Nah, fold untuk data validasi ini bergantian urutannya. Kita lihat gambarnya di sini. Nah, ini ya. Jadi himpunannya kita bagi menjadi 4 data ya, 4 himpunan. Himpunan D1 mula-mula F1 ini kita gunakan sebagai data validasi, F2, F3, dan F4 kita gunakan sebagai data latih, dan F5 sebagai data uji gitu. Nanti data validasi ini bergantian. Di subhimpunan kedua ini F2 kita gunakan sebagai validasi, F1, F3, dan F4 sebagai data latih gitu. Jadi ini yang kita lakukan bergantian gitu ya, untuk sebagai data validasi. Nah, terakhir kita dapat pilih satu model yang paling optimum yang memiliki performansi yang tinggi dan memperkirakan model dengan ukuran statistik, yaitu performansi minimum, performansi maksimum, dan performansi rata-rata dari keempat model tadi. Nah, berapa nilai K yang sebaiknya digunakan untuk teknik KFCV ini? Apakah K sama dengan 5 cukup?
Atau K sama dengan 10, apakah bisa K-nya 50? Ya. Nah, jawabnya tergantung dari jumlah besarnya himpunan data yang dimiliki. Ya. Teknik KFCV ini memungkinkan terjadinya bias dan variansi yang relatif tinggi. Mengapa? Karena bisa saja satu volt yang dijadikan data uji memiliki distribusi yang mirip dengan keempat subhimpunan data. Nah, apa yang terjadi jika volt pertama yang digunakan sebagai data uji? Bisa saja ya, tapi hasilnya mungkin berbeda. Nah, distribusi himpunan data di dunia nyata bisa sangat acak, sehingga Anda bisa gunakan teknik sirkulasi seperti metode Nernst K-fold cross validation. Nah, teknik Nernst K-fold cross validation ini menggunakan putaran data uji yang menyeluruh supaya bias dan variansinya bisa ditekan serendah mungkin. Nah, ide dasarnya sangat sederhana di sini. Teknik KFCV itu hanya menghasilkan K-1 model. Itu terlalu sedikit ya, sehingga meragukan dalam proses seleksi dan estimasi model. Bukankah dapat dibangun lebih banyak model dengan memperbanyak jumlah subhimpunan data dan menjadikan setiap volt sebagai data uji? Ya, jadi dengan semakin banyak data uji, tentu saja akan semakin dekat dengan sesuatu yang pasti. Nah, ini idenya. Jadi data uji itu kita ambil bergantian ya, dari tiap kelompok F1, F2, F3, F4, dan F5. Sedangkan data latih atau validasi bisa diambil dari data yang lainnya. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Di sini kita memiliki misalnya 5 himpunan data D1 sampai DK. Setiap himpunan data dapat diuji 4 kali ya, seperti KFC tadi, sehingga totalnya kita punya 20 model, yaitu 4 dikali 5 ya. Nah, pertama kita bisa bangun sejumlah K subhimpunan data D1 sampai DK, masing-masing berisi K-1 volt untuk data latih, 1 volt data validasi, 1 volt data uji. Misalnya kita ada 5, maka kita akan bangun subhimpunan data D1 berisi 4 volt, F1, F2, F3, F4 digunakan untuk proses 4 volt cross validation. Artinya akan dihasilkan 4 model deep learning ya. Model deep learning pertama itu dilatih dengan 3 volt, F1, F2, F3. Data validasinya adalah F4. Nah, data model kedua itu dilatih dengan 3 volt, F1, F2, F4 sekarang diganti ya. Data validasinya adalah F3. Nah, keempat model deep learning itu selanjutnya diuji dengan 1 volt F5. Jadi kita dapat performansi dari keempat model tersebut. Nah, kedua, kita harus bangun subhimpunan data D2 berisi 4 volt, yaitu F1, F2, F3, dan F5 yang digunakan untuk proses 4 volt cross validation. Artinya akan dihasilkan 4 model deep learning lagi ya. Model deep learning pertama dilatih dengan 3 volt, F1, F2, dan F3 serta data validasi adalah volt F5. Model deep learning kedua kita latih dengan F1, F2, dan F5, validasinya adalah F3. Nah, keempat model deep learning tersebut selanjutnya diuji dengan 1 volt F4. Jadi akan didapatkan performansi dari keempat model deep learning tersebut. Artinya pada tahap kedua akan didapatkan 4 ditambah 4, yaitu 8 model deep learning. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama seperti 2 tahap sebelumnya,
dapat dibangun subhimpunan data, yaitu D3, D4, dan D5, sehingga kita peroleh 20 model deep learning. Dengan demikian, setiap fault pernah menjadi data uji sebanyak satu dan hanya satu kali. Nah, terakhir, dapat dilakukan proses pemilihan satu model yang paling optimum dan proses perkiraan model dengan ukuran statistik, performansi minimum, performansi maksimum, dan performansi rata-rata dari 20 model tersebut. Nah, apakah rata-rata performansi dari 20 model tersebut memiliki bias dan variansi yang lebih rendah dibandingkan dengan teknik holdout? Ya, tentu saja ya. Apakah rata-rata performansi dari 20 model tersebut memiliki bias dan variansi yang lebih rendah dibanding dengan teknik KFCV? Nah, iya, pasti lebih rendah. Nah, berikutnya adalah teknik leave one out cross validation, ya. Kita singkat LOOCV. Itu adalah varian atau generalisasi dari K-fold cross validation. Nah, sesuai dengan namanya, pada teknik ini seluruh data kecuali satu objek data digunakan untuk pelatihan dan satu sisanya untuk pengujian. Hal ini terus diulang sebanyak n kali, dengan n adalah jumlah objek data. Dengan demikian, setiap data pernah digunakan untuk pelatihan dan juga untuk pengujian. Kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini ya, jadi pada percobaan pertama data ke-1, sisanya misalnya sebagai data latih. Data kedua, data eksperimen ketiga, dan eksperimen ke N. Nah, berikutnya teknik random subsampling. Penyamplingan acak ini adalah modifikasi dari teknik holdout, ya. Pada teknik ini harus dijalankan teknik holdout beberapa kali, ya, misalnya sejumlah K iterasi seperti pada gambar di slide setelah ini. Kemudian lakukan evaluasi kualitas model klasifikasi berdasarkan rata-rata dari setiap iterasi tersebut. Dengan cara ini akan didapat kualitas yang lebih valid dan lebih objektif dibanding teknik holdout yang hanya satu kali menjalankan penyamplingan acak. Nah, ini berikut seperti ini ya. Jadi yang hijau adalah data uji, yang orange ini adalah data latih. Ya, yang berikutnya adalah teknik bootstrapping. Teknik ini sering disebut juga sebagai random weight replacement. Pada teknik ini, pembangkitan subhimpunan data latih dilakukan menggunakan penyamplingan acak dengan distribusi seragam dengan data yang sudah terpilih secara acak bisa dikembalikan ke data sumber sehingga dapat dipilih kembali. Kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi data yang sudah kita ambil boleh kita kembalikan lagi ke himpunan data ini. Ini sebagai data uji, ini sebagai data latih. Nah, apa itu distribusi seragam? Distribusi acak dengan peluang yang sama untuk setiap objek data. Artinya, jika himpunan data sumber punya n objek data, maka setiap objek data memiliki probabilitas itu 1/n untuk terpilih dalam penyamplingan acak. Secara teori probabilitas, setiap subhimpunan data latih itu akan mengandung 63,21% objek data asli. Nah, jadi teknik bootstrap ini hampir sama dengan KFCV. Perbedaannya adalah terletak pada replacementnya. Pada bootstrapping itu terdapat replacement yang membuat satu objek data bisa muncul beberapa kali dalam subhimpunan data uji. Sementara pada KFCV tidak ada replacement, sehingga satu objek data muncul satu dan hanya satu kali dalam subhimpunan data uji. Oleh karena itu, banyak pakar mengatakan bahwa secara intuitif bootstrapping lebih natural
ya, mengikuti kondisi dunia nyata. Untuk himpunan data yang relatif lebih kecil, misalnya data medis dengan 1000 pasien, sebaiknya kita menggunakan teknik NKFCV. Untuk himpunan data yang cukup besar, misalnya 100.000 baris dan 1000 kolom, kita gunakan teknik NKFCV jika mesin komputernya masih sanggup menjalankan. Nah, jika tidak bisa, kita gunakan teknik KFCV. Sementara itu, untuk data yang sangat besar bisa digunakan teknik holdout atau pemisahan satu kali untuk data latih, data validasi, dan data uji secara tunggal. Ya, berikut adalah teknik estimasi model.